Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam sidang proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Identifikasi Bakteri Mycobacterium tuberculosis, Metode Pewarnaan Zell-Nielsen pada pasien suspek TB di Puskesmas Sumber Bojong. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Aji Ardianto, NIM 30119005. Latar belakang. Tuberkulosis paru atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis ini menyerang paru-paru dan dapat menginfeksi orang lain. Tuberkulosis dapat ditularkan melalui udara saat orang terjangkit tuberkulosis melalui batuk atau bersin. Untuk gejala, batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu. Apakah dalam gejala di atas dapat dinyatakan suspek TB? Untuk mengetahui benar atau tidaknya pasien mengalami penyakit tuberkulosis, dilakukan diagnosis yaitu pemeriksaan dengan metode pewarnaan Zell-Nielsen. Untuk manfaat penelitian, itu yang pertama untuk bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Dan yang kedua untuk program studi yaitu sumber referensi tambahan. Dan yang terakhir untuk institusi pendidikan yaitu memberikan wawasan dan informasi. Klasifikasi. Untuk yang pertama kingdom bakteria, dan yang kedua phylum yaitu Actinobacteria, yang ketiga ordo yaitu Actinomycetes, yang keempat subordo yaitu Corynebacteriania, yang kelima kelas yaitu Actinobacteria, yang keenam famili yaitu Mycobacteriaceae, yang ketujuh genus yaitu Mycobacterium, dan yang terakhir spesies yaitu Mycobacterium tuberculosis. Cara penularan. Untuk cara penularan dari tuberkulosis yaitu sumber penularan dari pasien TB BTA positif, yaitu pada waktu batuk atau bersin. Pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan, dahak atau yang disebut dengan droplet nuklei. Untuk pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan dengan radiologi, mikrobiologi, dan hematologi. Untuk radiologi sendiri dengan pemeriksaan fototorak. Yang kedua mikrobiologi dapat dilakukan pemeriksaan yang pertama mikroskopis, yang kedua pembiakan kultur, dan yang ketiga pemeriksaan molekuler. Dan yang terakhir untuk hematologi dapat dilakukan pemeriksaan LED. Kerangka konsep. Untuk kerangka konsep penelitian dari pasien untuk faktor penyebab terjadinya Mycobacterium tuberculosis dapat dilihat dengan ciri-ciri untuk gejala klinis yaitu batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu, dan yang kedua nyeri dada, yang ketiga batuk berdarah, yang keempat sesak nafas, dan yang kelima badan lemas, yang keenam nafsu makan menurun, dan yang terakhir berat badan menurun. Dari gejala klinis tersebut dapat disimpulkan bahwa penderita dinyatakan suspek TB. Untuk istilah lain, jika pasien sudah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, yaitu yang pertama respon imun menurun, meningkatnya LED atau laju endap darah dan leukosit, dan terbentuknya jaringan geossosa.
Setelah itu dilakukan identifikasi adanya Bacterium tuberculosis. Dalam pemeriksaan untuk identifikasi Mycobacterium tuberculosis, yang pertama dapat dilakukan dengan pemeriksaan radiologi, mikrobiologi, dan hematologi. Untuk penelitian saya melakukan pemeriksaan mikroskopis, yaitu pemeriksaan mikroskopis dari pewarnaan Gill-Nielsen. Untuk metodologi penelitian, untuk desain penelitian saya menggunakan deskriptif analitik. Untuk lokasi dan waktu, saya melakukan penelitian pada tanggal 20 Februari 2022 di Puskesmas Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Untuk populasi sampel dan teknik sampling, saya menggunakan populasi sekitar 10 pasien dari bulan Desember sampai Januari 2021 dari data awal. Setelah itu untuk sampel saya menggunakan sampel dahak, yaitu suspek TB. Untuk teknik sampling saya menggunakan purposive sampling, yaitu seseorang yang telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Untuk definisi operasional, untuk variabel independen saya menggunakan sputum, dan variabel dependen yaitu pemeriksaan sputum. Untuk variabel independen, definisi operasional yaitu ditemukannya sampel sputum yang tidak sesuai kriteria. Untuk parameter saya menggunakan volume, warna, kekentalan. Untuk alat ukur saya menggunakan buku pedoman TB pada tahun 2014 dengan skala ordinal. Untuk variabel dependen, yaitu definisi operasional ditemukannya hasil laboratorium dahak seseorang dengan hasil positif BTA dan negatif BTA. Untuk parameter saya menggunakan parameter interpretasi hasil dari IULT-LD, dan untuk alat ukur saya menggunakan lembar observasi data rekam medik pasien. Untuk skala saya menggunakan nominal. Untuk prosedur bekerja, yang pertama pengumpulan data sekunder, dan yang kedua pengumpulan data primer yang meliputi tahap pra-analitik, tahap analitik yaitu pewarnaan Gill-Nielsen, dan yang terakhir tahap post-analitik yaitu pembacaan sediaan APUS. Untuk kerangka kerja, yang pertama populasi dari semua pasien TB di Puskesmas Sumber Pucung pada bulan Januari dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setelah itu sampel penelitian ini yaitu adalah pasien suspek TB di Puskesmas Sumber Pucung. Setelah itu dilakukan pengambilan spesimen sputum. Setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung dan pembuatan sediaan. Setelah itu pewarnaan sediaan. Setelah itu diperiksa sediaan dengan mikroskop binokuler dengan pemeriksaan lensa objektif 100 kali. Setelah itu dilihat hasil dari hasilan APUS tersebut. Terima kasih, sekian untuk presentasi hasil dari KTI saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.